Desa Sukipeti, Kecamatan Kapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 2 LPTK IAIN Bukit Tinggi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang menyayangi hadis anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Mantap. Allahu Akbar. Tepuk semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini semuanya ceria. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca doa dulu. Silakan dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah saya ilmu pengetahuan dan berilah saya kefahaman. Amin. Baik anak-anak, Ustazah absen dulu ya. Ya. Angga Alam Wijaya, Hadir. Apriliani Putri, Hadir. Atika Aini, Hadir. Baihaki Jordan Haris, Cita Suci, Citra Emilia, Lutfi Rafif, Hadir. Maratul Husna, M. Fatihun Nahda, Hadir. Putri Kaila, Hadir. Umi Mahfuzoh, Hadir. Zahratul Aulia, Zulfatul Ulia. Baik, semuanya masuk anak-anak? Masuk. Baik anak-anak, hari ini kita belajar apa ya? Tentang surat Atin. Nah, surat Atin. Siapa yang masih ingat apa artinya Atin? Atin. Nah, berapa jumlah dari surat Atin? Ayatnya? Baik, kita baca dulu sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil hamim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Allahul azim. Pada surat Atin kemarin apa yang diceritakan di dalamnya? Tentang apa? Tentang buah tin dan buah zaitun. Lalu di ayat keempat ada khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk, ya. Nah, karena semuanya manusia ini indah ciptaan Allah, ya. Ada manusia yang nanti dihinakan oleh Allah. Syadadnahu asfala safilin, ya. Orang yang nanti diletakkan oleh Allah di dalam tempat yang paling rendah yaitu neraka adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Apalagi tidak beramal Soleh. Alladzina amanu wa amilus solihati, bagi mereka ganjaran ataupun pahala yang tidak ada putus-putusnya. Baik anak-anak, tadi itu kita ulang pelajaran minggu kemarin. Sekarang kita belajar tentang hadis menyayangi anak yatim, ya. Siapa yang pernah mendengar apa arti kata dari yatim? Anak yang meninggal wafat ayahnya Anak yang meninggal wafat ayahnya sebelum
pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami keteladanan Nabi dalam menyayangi anak yatim dengan baik. Kemudian siswa mampu menganalisis manfaat menyayangi anak yatim dengan baik. Siswa mampu menganalisis ancaman Allah bagi orang yang menyanyiakan anak yatim dengan baik. Siswa mampu mempraktikkan hafalan hadis menyayangi anak yatim dengan benar. Jadi nanti kita ada praktik ya, praktik tentang membaca dan menghafal hadis menyayangi anak yatim. Siap? Siap ya? Siap ya? Mana suaranya? Siap. Sekarang kalian tulis di buku tulisnya, silakan dikerjakan. Waktunya cuma 5 menit ya. Oke, sudah ya? Pemirsa, 2 anak di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan ditemukan dalam kondisi kurus kering karena kelaparan. Mereka terpaksa menahan lapar berhari-hari karena tidak memiliki makanan. Kisah pilu di tengah pandemi virus corona kembali terjadi. 2 bocah yatim piatu asal Muara Enim, Sumatera Selatan ini ditemui dalam kondisi memprihatinkan. Kakak beradik ini terpaksa menahan lapar berhari-hari karena tak ada makanan. Sayangnya tak ada yang tahu penderitaan kedua bocah tersebut hingga anggota TNI Polri mendatangi rumah mereka saat melakukan bakti sosial di tengah pandemi COVID-19. 2 bocah ini akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Pratama, Kecamatan Gelumbang, lantaran kondisinya yang kian memprihatinkan pada Rabu pagi. Kedua bocah tersebut akhirnya dirawat di rumah sakit setelah petugas kepolisian dan TNI berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Dua bocah ini akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Pratama, Kecamatan Gelumbang, lantaran kondisinya yang kian memprihatinkan pada Rabu pagi. Kedua bocah tersebut akhirnya dirawat di rumah sakit setelah petugas kepolisian dan TNI berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Keduanya akan dirawat hingga sembuh dan diperhatikan keberlangsungan hidupnya. Puskesmas sudah membawa yang bersangkutan 2 orang kakak beradik ini ke rumah sakit Gelumbang dan saat ini sedang dirawat. Anak-anak, dari video ini apa yang bisa kita ambil pelajaran? Dan berarti sudah membuktikan Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari video ini? Siapa yang tahu? diperhatikan kemudian Ya, kepedulian terhadap anak yatim ya. Jadi di sekeliling kita ini ada anak-anak yang sudah ditinggal oleh ayahnya, bahkan mereka ada yang hidup tersia-sia seperti di video di depan kalian ya. Jadi di situ ada 2 orang anak yatim yang ayah ibunya sudah meninggal dunia dan mereka tidak ada yang mengurusnya. Akhirnya sampai mereka apa? Kelaparan, bahkan badannya kurus, sering ya, kurus, sering. Apa yang harus kita lakukan? Membantunya. Apa lagi? Memberi makanan. Apa lagi? Memberi tempat mengungsi atau tempat tinggal yang sebelah sana. Apa yang harus kita lakukan? Yang dari video yang kalian lihat, memberi tempat tinggal yang baik. Apa lagi? Dari makanan. Selain tempat tinggal, makanan, mereka perlu baju juga. Perlu ya. Jadi apa yang harus kita kasihkan? Memberikan Pakaian ya. Baik.
dua orang anak yatim yang telah celaka. Kita baca hadisnya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'd bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafirul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa kharraja bainahuma syai'an. Rawahul Bukhari. Baik, apa arti dari hadis ini? Silahkan dilihat. Dari Sahabat berkata. Coba Bayu silakan dibaca. Baca. Artinya baca. dari Sahal bin Saat. berkata Rasulullah SAW bersabda, saya dan orang yang mengurus mengasuh anak yatim kelak di surga begini keadaannya. Kemudian beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, dan beliau pun merenggangkan antara keduanya. Terima kasih Bayu sudah membacakan arti dari hadis anak yatim ini. Jadi kata hadis tadi apa? Bahwa ada seorang yang mengasuh anak yatim, kata Nabi, seperti ini keadaannya. Apa maksud dari ini? Berdekatan Ya, ini jari apa? telunjuk Ini jari dekat atau jauh? dekat. Maksudnya apa? Mereka orang yang mengurus anak yatim beserta Nabi akan hidup berdekatan di surga. Siapa yang mau? Ayo, mana yang mau hidup berdekatan dengan Nabi Muhammad? Semuanya mau ya? Irfan nggak mau kayaknya Irfan. Oh mau. Tangannya tinggi-tinggi kalau mau. Oke, terima kasih. Itu tadi hadis tentang menyayangi anak yatim. Sekarang bagaimana cara menyayangi anak yatim? Yang pertama tadi sudah disebutkan setelah kalian melihat video, memberikan jaminan hidup yang layak berupa apa tadi? Sandang, papan, dan juga pendidikannya. Sandangnya berarti pakaiannya, papannya berarti tempat tinggalnya atau rumahnya kita perhatikan. Terus pangannya berarti apa? Makanannya dan juga pendidikannya. Kita sekolahkan sampai mereka sekolah sampai selesai. Ya. Kalau perlu sampai kuliah, sampai mereka bermanfaat bagi orang lain ya. Kemudian yang kedua, memberi sentuhan kasih sayang. Boleh kita mendak-mendak anak yatim? Boleh? Tidak boleh. Boleh kita membuli? Bayu? Tidak boleh ya. Boleh kita mengejek-ejek? Boleh ya. Boleh. Jadi kita harus memberi sentuhan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, tidak menghardi dan memakan harta anak yatim. Tidak menghardi tadi berarti sudah tidak boleh membuli, tidak boleh menghina, tidak boleh membentak ya. Kemudian tidak boleh memakan harta anak yatim. Kalau mereka mendapatkan harta dari peninggalan orang tuanya, maka harus dijaga, kalau bisa dikembangkan. Ya, misalnya ada peninggalan dari orang tuanya kebun sawit, maka orang yang mengasuhnya harus apa? Mengembangkan. Oh, karena hasilnya banyak dibelikan lagi tanah yang lainnya dan lain sebagainya. Jadi itu namanya mengembangkan. Tapi kalau menghabiskan menjadi dijual itu tidak boleh. Bisa dipahami? Saya. Sekarang ancaman Allah bagi yang menyia-nyiakan anak yatim. Ada dua ya. Yang pertama, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. Jadi kalau kita berani makan harta anak yatim, maka kita bersiap makan apa besok? Api. Makan api. Bisa kalian makan api?
Enggak ya, enggak mau ya. Itu tadi yang An-Nisa ayat 10. Kemudian ada lagi yang hadis, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan keluar nyala api dari mulutnya. Oh, kalau kita bernafas yang keluar apa? Api. Ya. Kemudian selain dari mulut, dari telinga, dari hidung, dari mata, semuanya keluar api. Naudzubillah. Baik, ya. Baik, itu tadi tentang hadis menyayangi anak yatim. Sekarang Ustazah minta kita baca lagi sama-sama tanpa melihat. Yuk. 1, 2, 3. An-Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal usqa wa farraja bainahuma syai'a. Oke, sekarang Ustazah minta kelompok sana. Kita akan mendemonstrasikan hadis menyayangi anak yatim. Silakan. 1, 2, 3. Radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati wa asyara bis sababati wal usqa wa Oke, terima kasih kelompok 1 ya. Sekarang kelompok 2. 1, 2, 3. An-Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal usqa wa farraja bainahuma syai'an. Bagus ya. Tapi kalau kalian harus agak diperbaiki. Bisa babati tanpa tasydid ya. Oke? Bisa babati. Oke, sekarang kelompok 3 silakan. 1, 2, 3. An-Sa. Radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal usqa wa farraja bainahuma syai'an. Oke, terima kasih. Mana tepuk tangannya kawan-kawan? Sekarang kelompok 4. Silakan. Ayo, kelompoknya Aira dan kawan-kawan. 1, 2, 3. An-Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal usqa wa farraja bainahuma syai'an. Oke, mana tepuk tangannya? Oke, selanjutnya kelompok 5. Silakan mendemonstrasikan hafalan hadisnya. 1, 2, 3. An-Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal usqa wa farraja bainahuma syai'an. Gak dihafalkan ya? Hafalkan ya? Hafalkan, oke? Nanti keluar di ujian kalian. Ya? Baik, sekarang kita akan
akan berdiskusi. Ya, kita akan berdiskusi. Silakan kalian isi KKP berikut ini ya. Waktunya 10 menit. Oke, silakan dikerjakan. Bisa pakai pinggang. Ini ayatnya ya. Beling satu. Ada yang perlu dibantu? Sudah paham ya? Kalau sudah, yang belakang juga ya. Nah, baik, sekarang setelah kalian berdiskusi, kalian akan maju satu persatu perwakilan dari kelompoknya. Silakan yang mau maju duluan. Satu, anak yang ditinggal wafat ayahnya disebut anak yatim. Dua, apa yang harus kita lakukan jika di sekeliling kita terdapat anak yatim yang salah membutuhkan bantuan membantunya? Anak yang sudah SMA, apakah masih disebut anak yatim? Tidak. Bagaimana hukumnya orang yang memakan harta anak yatim? Haram. Apa ajaran Allah bagi orang yang menyia-nyiakan anak yatim dalam Al-Quran? Dia akan mengeluarkan anak. Tuh, kawan-kawan ya. Mana tepuk tangannya? Oke, tadi. Menolongnya. Anak yang sudah SMA apa? Wafat ayahnya disebut anak yatim. Apa yang harus kita lakukan jika di sekeliling kita terdapat anak yatim yang sangat membutuhkan bantuan, membantunya atau menolongnya? Anak yang sudah SMA, apakah masih disebut anak yatim? Tidak, karena dia sudah balik. Bagaimana hukumnya orang yang memakan harta anak yatim? Haram. Apa ancaman Allah bagi orang yang menyia-nyiakan anak yatim di dalam Al-Quran? Di dalam perutnya ada api yang menyala. Oke, mana tepuk tangannya? Oke, apa lagi? Kamu yang belum Kalau wafat ayahnya disebut anak yatim, apa yang harus kita lakukan jika di sekeliling kita terdapat anak yatim yang sangat membutuhkan bantuan, anak yang sudah SMA, apakah Bagaimana hukum orang yang memakan harta anak yatim? Haram. Apa ancaman Allah bagi orang yang menyia-nyiakan anak yatim di dalam Al-Quran? Akan ada api di perutnya ketika di akhirat kelak. Oke, terima kasih. Mana tepuk tangannya? Baik, anak-anak. Tadi sudah kita bahas LKPD kita. Tadi ada pertanyaan, bagaimana jika anak yang sudah yatim itu berumur SMA? Maka disebut sudah balik. Karena batasan anak disebut anak yatim itu sebelum dia berusia 15 tahun atau sebelum balik. Bisa dipahami? Kursi masing-masing. Ya. Sudah berdiri? Sudah ya? Nah, Ustazah ada permainan. Ya, permainannya ini kita akan mencari pasangan. Apa tugas kalian? Jadi nanti ada kartu soal dan kartu jawaban. Jadi nanti kalian mencari jawaban dari kartu soal yang kalian dapatkan, dan yang mendapat kartu jawaban tentunya mencari soal. Bisa dipahami?
dari balik? Jawabannya Dewasa, balik, dan berakal. dewasa, balik, dan berakal. Betul kawan-kawan? Betul. Mana tepuk tangannya? Sekarang yang Yang mau merawat anak yatim, bagaimana kedudukannya? Bagaimana kedudukannya? Kedudukannya? Ada yang kedudukannya berdampingan dengan Nabi Muhammad? Hah? Berarti belum benar ya kedudukannya? Hah? Sekarang punya Rafif apa? Jawabannya? masuk surga. Masuk surga. Sekarang kira-kira yang jawabannya masuk surga apa pertanyaannya? Siapa yang punya? Ya, apa balasan bagi orang yang mengasuh anak yatim? Ada yang seperti itu pertanyaannya? Oke, selanjutnya. Kuliah sudah pas tadi sesuai apa pertanyaannya? Apa bunyi hadis menyayangi anak yatim? Ya, bagaimana bunyi hadis menyayangi anak yatim? Apa jawabannya Fadil? Ya, udah sesuai ya? Sesuai. Oke, mana tepuk tangannya? Ya, Bayu, duduknya mana Bayu? Bayu sama siapa tadi? Saya susah. Oh gitu, sama Kaila. Pertanyaannya apa Bayu? Bagaimana cara menyayangi anak yatim? Bagaimana cara menyayangi anak yatim? Apa jawabannya? Memberikan kehidupan yang layak, menyayanginya, tidak menghardik dan menyayangi, anak yatim. Betul? Mana tepuk tangannya? Ada lagi yang sesuai? Berarti ada cuma beberapa yang sesuai ya? Ini sesuai. Apa pertanyaannya? Apa arti dari anak yatim? Apa arti dari anak yatim? Anak yang ditinggal wafat ayahnya sebelum berusia Ya, balik. betul ya, itu jawabannya. Baik, ada lagi yang belum dicek lagi? Fatan apa? Apa manfaatnya Apa manfaatnya, Malka? meraih peluang menjadi teman Ya, betul ya. Mana tepuk tangannya? Ini terlalu rapat nih. Nama jangan lupa ya. Akan dikerjakan. Ada yang bersisa soalnya? Silakan dikerjakan. Waktunya nggak terlalu lama ya. Nama jangan lupa ya. Akan dikerjakan. Ada yang bersisa soalnya? Silakan dikerjakan. Waktunya nggak terlalu lama ya. Sekarang kalian hitung salahnya. Sudah dihitung? Sudah. Ya, siapa yang betul 10? Angkat tangan tinggi-tinggi. 1, 2, 3, 4, 5 orang. Siapa yang betul 9? 1, 2, 3, 4, 4 orang. Betul 8? 3 orang. Betul 7? 2 orang. 3 orang ya. Betul 6? Pelajaran kita sudah selesai. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan pada pembelajaran siang hari ini? Ya, bagaimana cara menyayangi anak yatim? Dengan Memberikan kehidupan yang layak, ya, baik sandang, pangan, papan maupun pendidikannya. Apa ancaman Allah bagi orang yang memakan harta anak yatim? Akan menelan api yang menyala. Itu tadi tentang hadis menyayangi anak yatim. Baik anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Sekeban soleh. Sekeban doa. Saya hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.